Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Pak Guru Ki Channel, pada kesempatan kali ini kita akan membuat Google Form ya. Jadi kita akan mencoba mengenal formulir Google. Dan tutorial ini presented by Pak Guru Iki tentunya. Oke, sebelumnya saya ingatkan jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe tentunya untuk mendukung kami. Tapi kalaupun tidak masalah lah ya. Kita berbagi ilmu saja. Oke teman-teman, jadi kalau ingin membuat sebuah Google formulir, tentu kita membutuhkan persiapan dan harus tahu langkah-langkah mengaksesnya. Nah, ada satu persiapan yang wajib kita lakukan, yaitu harus mempunyai atau memiliki Google Email atau yang berekstensi @gmail.com. Karena dengan memiliki email Google itu, kita akan otomatis memiliki Drive Google juga atau penyimpanan Google gratis yang 15 GB itu. Oke, jadi bagaimana cara buat email dan drive itu ada pada tutorial sebelumnya ya. Kita akan fokus kepada pembuatan Google Form. Nah, langkahnya adalah kita buka drive kita nih yang pertama ya. Jadi kalau sudah kita buka drive, nanti di drive kita itu, cara buka drive juga ada di tutorial sebelumnya ya. Nah, kalau sudah buka drive di bagian pojok atas ke kiri ya, kalau dari penonton itu ada tulisan simbol plus. Kita klik saja, atau baru atau new gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah klik plus, nanti tinggal cari tulisan Google Formulir di mana lokasinya. Nanti kita praktekkan ya. Kalau sudah cari, tinggal klik Google Formulirnya, maka kita sudah memiliki sebuah Google Formulir. Namun tentu kita harus mendesainnya. Nah, desainlah sesuai dengan selera kita, karena beda orang tentu beda rasa gitu ya. Nah, supaya tidak membubazirkan waktu, let's go to tutorialnya, let's praktek gitu ya, supaya kita bisa mencobanya dan melihat hasilnya, apakah Bapak Ibu atau para penonton sukses atau tidak. Oke, thank you. Kita lanjutkan ke praktek. Baik, sebagaimana yang Hai, selamat. Baik, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, kita harus punya email Google ya tentunya ya. Di sini saya sudah punya email Google. Kita tinggal login ke email kita, kemudian kita buka drive kita. Cara membukanya sudah juga saya jelaskan pada tutorial sebelumnya, yaitu klik saja drive.google.com. Kalau sudah diklik maka akan muncul drive kita. Ini contoh saja ya. Ini drive saya. Tadi cara membuat formulir Google itu adalah kita tinggal klik plus ya. Klik plus, kemudian apa yang ingin kita buat yaitu Google Formulir. Kita cari Google Formulir itu ada di mana. Di sini bukan ya, tentu di tempat yang belum kebuka. Nah, inilah dia. Klik saja Google Formulir. Nah, kalau sudah diklik, otomatis kita sudah memiliki sebuah Google Formulir ya. Namun tentunya belum bisa kita gunakan karena belum ada isinya ya. Maka langkah demi langkah insya Allah kita jelaskan pada cara pembuatannya berikut ini. Jadi yang pertama, karena ini adalah sebuah formulir, tentu formulir itu ada judulnya, ada kopnya. Ini formulir apa? Gitu. Kalau dia adalah formulir pendaftaran, maka silakan ditulis formulir pendaftaran. Atau kalau dia adalah sebuah kalau kita misalkan guru berencana membuat sebuah ulangan, tinggal kita tulis ulangan harian bahasa Indonesia misalkan. Ya. Ini judul ya. Jadi langkah pertama itu adalah membuat judul. Pastikan judulnya ada supaya orang jelas melihat formulir kita nantinya. Kemudian kita bisa mendeskripsikan judul ini, mau dideskripsikan atau tidak boleh ya. Di sini dideskripsikan. Misal saya mau mendeskripsikan ulangan harian bahasa Indonesia ini dengan ini adalah ulangan pertama pada semester ini. Semoga hasil ulangan pertama ini tidak mengecewakan.
dan juga Pak Guru. Oke, contoh ya. Ini kita buat deskripsi. Atau di sini mau buat deskripsi dengan petunjuk penggunaan, boleh ya. Petunjuk menjawab soal. Enter. Kalau di deskripsi kita bisa mengklik enter ya. Nanti kalau di pertanyaan tidak bisa ya. Yang pertama, isilah terlebih dahulu kolom nama dan kelas. Nama, nomor absen, dan kelas. Yang kedua, pilihlah jawaban yang kalian anggap paling benar dari opsi yang disedia. Kenapa saya tidak tulis ABC? Karena saya tidak akan menulis ABC nanti pada opsi jawabannya ya, biarin saja. Ini contoh yang lain deskripsinya. Ini bebas sebenarnya ya. Kita membuat deskripsi bebas. Deskripsi dari judul ini. Ya. Oke, langkah selanjutnya kita tulis pertanyaan karena ini ulangan ya. Kita tulis pertanyaannya apa? Ini kan udah dikasih tahu nih, pertanyaan. Pertanyaannya apa? Karena tadi kita kasih petunjuk isilah nama, maka usahakan di sini juga sesuai. Jangan di sini isilah nama, tiba-tiba soalnya di sini langsung soal tanpa tulis nama gitu ya. Siapakah nama Presiden Indonesia? Jadi usahakan sesuai dengan petunjuk yang ada, ya. Oke, karena di sana ditulis nama apa? Kita minta nama lengkap. Jadi langkah ketiga adalah membuat pertanyaan. Nah, pertanyaan itu tidak harus langsung bunyinya adalah tentang pertanyaan, ya. Siapa, apa, bisa saja pengisian data terlebih dahulu. Ya. Nah, nama lengkap ini juga sebenarnya pertanyaan, siapa nama lengkapmu? Itu sebenarnya isinya di sini gitu ya. Kalimat lengkapnya seperti itu, siapa nama lengkapmu? Dan setelah kita menulis sebuah pertanyaan, pastikan memilih jenis jawaban dari pertanyaan ini apa. Ya. Jenis jawabannya, kalau pertanyaannya berbunyi siapa namamu, tentu jawabannya berupa kata juga atau kalimat gitu ya, kalau dia panjang namanya ya. Maka usahakan di sini jawabannya berbentuk jawaban singkat. Ya. Atau paragraf juga boleh ya sebenarnya ya. Dan yang selanjutnya jangan lupa mengklik wajib diisi ini dihidupkan ya. Kalau dia mati nanti siswa bisa tidak mengisinya. Ya. Ini wajib diisi nih, hidupkan dia. Jadi setelah kita buat judul, buat deskripsi, buatlah pertanyaan, kemudian tentukan jenis jawaban dari pertanyaan ini apa, dan centanglah wajib diisi supaya siswa wajib menjawab ini. Kalau tidak dicentang nanti siswa bisa melewati ini, artinya tidak menjawabnya, tidak menulis nama. Kalau sudah, kita bisa memilih ikon duplikasi ini ya, copy formatnya ini gitu ya, biar tidak capek lagi memilih nama jenis jawabannya apa, mengisi ini gitu ya. Boleh pilih duplikasi ini, tapi boleh juga memilih tanda di sini nih, tanda plus nih ya. Ini nanti bantuan lah kita bilang ya, ini tombol bantuan untuk membuat formulir yang ada di sini. Nah, di sini ada tambah pertanyaan, ada import pertanyaan, ada tambahkan judul kalau mau nambah judul nanti ya. Ada tambahkan gambar, ada tambahkan video, ada tambahkan bagian section gitu ya. Kalau kita bahasakan mungkin ini adalah lembaran gitu ya. Ini lembar pertama nih. Ini ulangan harian sampai dengan nama, ini adalah lembar pertama. Oke, kita langsung saja.
tambahkan misalkan ya. Apa bedanya tambahkan dengan copy? Kita lihat. Kalau kita klik tambahkan, maka dia mulai dari nol. Ini pilihan ganda, ini belum ada pertanyaannya, ini belum diklik, ya. Kita hapus coba. Kalau kita klik yang duplikasi ini, dia akan mirip dengan yang di sini. Kita klik duplikasi, sama bunyinya, nama lengkap, ini jawaban singkat, ini sudah dihidupkan. Jadi lebih enak ini memilih duplikasi. Ya. Oke, nama lengkap sudah, kemudian nomor absen. Nomor absen. Karena nomor absen ini angka ya boleh ya. Nah, ini validasi ini nanti dijelaskan ya. Kalau buat token katanya ya. Soalnya itu pada tutorial yang lebih lengkap lah ya nanti ya. Kita hapus saja dulu ini validasi. Nomor absen. Ini juga jawaban singkat boleh ya. Jawab pakai paragraf juga boleh gitu ya. Tidak ada masalah sih sebenarnya. Jawaban singkat saja lah ya. Kemudian ada kelas. Klik duplikasi lagi biar mudah, ini tidak perlu dicentang-centang. Kelas. Nah, kelas itu bisa juga jawaban singkat ya. Jadi nanti mereka tinggal isi kelas berapa mereka. Tapi untuk menghindari kesalahan pada siswa yang menuliskan kelasnya dengan beraneka ragam, ada yang menulis nama kelasnya dengan angka 7, ada yang menulis kelasnya dengan angka Romawi, bahkan nanti kalau dia beragam ya, ada yang tulis 71, ada 71, ada yang nulis 71, ada yang nulis 7.1, ada yang nulis 71U, ada yang nulis 7U1, macam lah modelnya ya. Supaya dia seragam, kita bisa menseragamkan jawaban siswa. Cara menseragamkannya adalah ya tentu kita tentukan jawabannya. Jangan kasih siswa mengisi, tapi kasih siswa memilih. Kalau memilih bisa salah satunya ini. Ada pilihan ganda, ada centang, ada drop down. Kita coba lihat kalau pilihan ganda. Di sini kita kasih, misalkan saya ngajar di kelas 71 unggulan. Saya maunya formatnya seperti ini, misal ya, saya copy aja ini. Di yang kedua, paste, ini 72. Ini tambah opsi ya, klik saja di tambah opsi ini, dia akan nambah sendiri ya. Ini 73. Oke, kelas 73 unggulan. Misalkan 3 kelas. Ini kalau pilihan ganda, begini bentuknya. Kita lihat rupanya ya. Kalau kita ingin melihatnya, kita klik ini aja. Dengan mengklik ini kita masih bisa mengeditnya nanti ya. Tapi ini dia tampilannya. Keren kan? Ada nama, nomor absen, dan kelas. Ini mereka tinggal pilih. Tapi kalau kita mengubahnya, misal saya tidak mau pilihan ganda, saya maunya centang. Nah, tetap tulisannya ya, centang. Kita lihat rupanya. Sama, siswa tinggal mencentang nanti gitu ya. Oke, contoh saja ya. Lift saja. Kemudian pilih drop down. Kita lihat rupanya ya. Preview ini ya, gambar mata ini. Nah, kalau drop down tuh dia agak sepi, nah, tapi dia pilih di sini. Pilih. Nah, pilih. Jadi tergantung Bapak Ibu guru yang ingin membuat formulir. Makanya saya sebut tadi sesuai selera gitu ya. Oke, identitasnya sudah. Kita masuk ke ini karena pembuatan soal, misal saja lah ya. Kita buat soal. Mau buat token bisa sih juga gitu ya. Nah, tapi saya kira tidak terlalu penting dulu karena ini pengenalan ya. Nanti untuk token itu kita pada membuat Google Form tahap lanjut lah ya, kita buatkan nanti tutorialnya. Tapi ya sederhananya kalau buat token itu tinggal tulis saja token. Ini kita hapus. Jawabannya dihapus, kemudian kita aktifkan. Drop down ya, sorry. Kita ubah ke jawaban singkat. Kemudian kita aktifkan validasinya di sini nih, di titik 3 nih.
Kalau dia tidak muncul otomatis di sini, kita bisa mengaktifkannya di sini. Titik 3, validasi respon. Jadi kita akan memvalidasi, mengcross check responnya. Iya apa enggak nih, betul apa enggak gitu ya. Kalau dia salah responnya, maka dia tidak akan bisa melakukan apa yang kita inginkan nantinya gitu. Tapi sekali lagi saya tidak terlalu tertarik untuk yang ini di awal-awal ya. Kita hapus saja dulu. Kalau sudah mahir barulah kita main token-tokenan ya. Saya hapus saja. Nah, kalau ini kita sebut sebagai identitas siswa, ya, maka usahakan untuk memisahkan antara identitas siswa dengan pertanyaan yang akan kita buat. Usahakanlah membuat bagian, atau di sini istilahnya section kalau bahasa Inggris ya, atau kalau saya lebih suka menyebutnya lembaran. Jadi ini adalah lembar pertama nih, lembar keterangan mengenai ini ujian apa dan keterangan mengenai identitas siswa, itu adanya di lembar pertama. Bagaimana membuat lembaran yang kedua, section kedua, bagian yang kedua? Kliklah di bagian pertanyaan yang terakhir. Jangan kliknya di sini ya. Kalau klik di sini nanti hilang semuanya ya. Misalnya saya klik di sini, section. Wah, namanya ini turun nih. Tapi ya bisa sih diakalin dia. Baik, jika terjadi kesalahan seperti ini, wah salah section nih. Ya, jangan buru-buru menghapus ya. Bapak Ibu tinggal menariknya saja. Ini tarik nomor absen ini ke atas. Nah, berubah deh. Ini juga begitu. Ini tarik aja ke atas. Nah, udah berubah, section 2 kosong. Ya. Oh, nama lengkap di atas ya, tinggal pindahkan lagi. Ya. Oke, seperti itu ya. Jadi membuat lembaran yang kedua. Apa pentingnya membuat lembaran kedua? Supaya terpisah antara pengisian data siswa atau biodatanya, identitasnya, dengan pengerjaan soalnya. Jadi siswa tidak lupa nantinya ya. Jadi mereka tidak lupa mengisi nama, tidak lupa mengisi nomor absen, tidak lupa memilih kelasnya juga. Itu pentingnya ya. Jadi mereka memperhatikan dulu ini. Karena banyak siswa yang kalau dikasih soal langsung ke soal gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada bagian yang kedua, kita juga diharuskan menuliskan judul. Ya. Nah, di sini boleh saja daftar pertanyaan. Kita kasih judul. Mau dikasih deskripsi seperti di atas silahkan, ya. Atau kita kasih motivasi di sini boleh. Selamat menjawab. Semoga nilai kalian bagus. Atau selamat menjawab. Jangan lupa berdoa supaya mendapatkan keberkahan. Contoh saja gitu ya. Jadi kita sebenarnya bebas menulis di deskripsi ini apa saja. Mau berisi pesan kita kepada siswa, mau berisi motivasi, terserah. Ya. Nah, apa yang harus saya tambahkan? Ya, di sini pentingnya di sini plus ini ya. Kalau di sini kosong, ya nggak bisa kita copy kan, duplikasi ini nggak bisa. Maka kita gunakan tanda plus ini. Ya, tinggal klik plus maka muncul pertanyaan baru. Pertanyaannya apa? Misalkan di sini pertanyaan yang gampang. Cerpen adalah akronim dari 1, 2, 3, 4. Ya, pilihan ganda gitu ya. Ya terserah sebenarnya kita mau buat pilihan ganda tentang drop-down itu bebas ya. Mau jawaban singkat juga silahkan. Kalau IC jawaban singkat pilihannya. Ya. Nah, misalkan kita buat ABC sajalah ya. Cerita penidur. Yang kedua, cerita pendek. Cerita pengantar. Cerita
pendekat. Nah, contoh saja ya. Ini satu soal sudah jadi. Ini soal gampang lah kita bilang ya. Kita kasih wajib diisi ya. Contoh yang lain lagi, kita buat soal yang kedua. Soal yang gampang-gampang dulu lah gitu ya. Misalkan cerpen, terus soal yang kedua yang gampang apa ya? Lokasi tempat kejadian peristiwa dalam sebuah cerita disebut 1, 2, 3, 4. Anggap soal ini gampang ya. Ini alur latar tema. Oke, kita kasih wajib diisi. Nah, ini kalau kita pilih plus tadi, kita harus mengisi nih, wajib diisi gitu ya. Tapi kalau ini ya ini otomatis gitu ya. Oke, ini soal yang gampang. Saya mau soal yang agak sulit nih di bagian yang kedua. Kita bisa juga tambahkan section. Ya. Kalau di sini daftar pertanyaan lots, nah, misalkan lower order thinking skill. Ya. Soal-soal gampang. Di sini soal mods. Ya. Middle order thinking skill, soal yang agak sedang gitu ya. Klik plus. Kemudian silahkan buat pertanyaan yang menurut Bapak Ibu mods gitu ya, dengan kesukaran yang setengah kan. Tapi di sini ya saya sedang berpikir serius ya. Jadi saya buat pertanyaan bermain-main saja di sini. Pertanyaan sederhana-sederhana. Jadi saya contohkan di sini pakai soal biasa saja gitu ya. Akhir cerita yang atau sebuah cerita yang berakhir dengan kematian tokoh utama dapat dikategorikan ke dalam cerita 1, 2, 3, 4 ada 5. Ini contoh saja ya. Happy ending. Ending. Apa ya? Saya nggak bisa bahasa Inggris lagi. Happy ending, akhir bahagia dalam cerita yang berakhir bahagia. Pakai bahasa Inggris sebenarnya supaya siswa juga berpikir sebenarnya. Biar sudah happy ending. Di opsi C-nya sad ending. Ending not known. Nggak tahu apa akhirnya gitu. Mysterious ending. Saya nggak tahu sebenarnya. ini contoh aja lah ya. Sorry ya. Ini soal mods. Wajib dijawab. Copy lagi, duplikasi lagi, buat soal mods yang kedua gitu ya. Nah, ini contoh saja sekali lagi ya. Yang berakhir dengan pertemuan tokoh utama yang sebelumnya terpisahkan oleh jarak dan waktu. Dapat dikatakan ke dalam
Bisa pilih apa gitu ya. Ini tentu tidak baik ya, karena ini sudah ada kaitannya antara soal yang pertama dengan kedua gitu ya, agak mirip gitu ya. Jadi kurang baik lah kalau apalagi dideretkan gitu. Nah, itu contoh saja. Soal yang ketiga, yang hot. Nah, misalkan ini ya. Saya juga bisa kasih apa? Sorry, salahnya. Nah, tinggal ditarik sih ya, walaupun salah ya. Oke. Yang bagian ketiga, soal hot. Nah, soal hot. Nah, klik plus. Misalkan kita nyari aja di Google deh ya. Soal cerita. Bahasa Indonesia lah, jangan matematika. Bu Amalia suka dengan soal matematika, dijawab deh. Soal cerita bahasa Indonesia. Soal pun lah. Pun MTS. Apa ini contoh soalnya ya? Kita ngarang aja, ngambil dari Google ya. Ini tutorial yang benar-benar dibuat on time ya. Tidak disiapkan. Nah, ini misalkan gagasan utama lah ya. Misalkan yang berkaitan dengan cerita lah. Itu legenda, tapi guys sayang sini. Oke, kita contohkan saja ini misalnya. Aduh, nggak bisa lagi diambil jadi soal. Ini Aina Mulyana ini ganggu aja. Kalau klik-klik berbagi di internet yang bisa berbagi lah ya. Mana sih contoh soalnya? Texture pen lah. Males aku. Contoh cerpen. Karena soal HOTS itu biasanya membutuhkan analisis gitu. Kita contohkan dengan yang berparagraf saja. Yang berparagraf. Oke, kita copy ini aja. Kita anggaplah ini ya, ini soal HOTS ya. Ini kita kasih essay lah misalnya. Nah, di sini untuk validasi jawaban siswa untuk mengoreksi otomatis soal essay itu bisa ya. Kita validasi aja responnya ya. Ini pakai teks yang berisikan gitu ya. Berisi ini artinya harus sama dengan gitu loh ya. Jadi di sini kita bisa tulis ini bisa di enter, nggak bisa di enter ya. Kalau di Google kalau di Google Form itu nggak bisa di enter enter ya. Tokoh dalam kutipan cerita berikut ini adalah. Baik, namun sebelum kita menjadikannya quiz, saya coba tambahkan satu soal lagi. Ini soal yang cukup penting saya kira, karena di pelatihan yang pernah saya ikuti cukup menjadi pertanyaan banyak peserta gitu ya.
Bagaimana dengan jenis soal yang susah seperti matematika, Quran hadis gitu ya, yang ada soal berbentuk equationnya atau berbentuk Al-Qur'annya agak susah gitu masuk ke sini. Kita contohkan saja, misal ya, contoh soal matematika. Ini misal ya, contoh soal QIHA, Quran hadis gitu ya. Ini contoh saja ya. Jadi ketika soalnya agak susah untuk kita bisa tampilkan, kita ketik gitu ya, atau bahkan mungkin beberapa orang kesusahan untuk menampilkannya, ini yang lebih ribet lagi, misalkan ketika nih. Ini sebenarnya kita bisa akali dengan cara men-screenshot gambar ini gitu ya. Kita screenshot. Namun sebelum men-screenshotnya, kita harus menginstal aplikasi tambahan. Bisa sih pakai sniping tool ya. Namun saya tidak terbiasa. Saya lebih suka menggunakan Likeshot ya. Saya rasa ini lebih sederhana, walaupun memang harus menginstal tambahan gitu ya, tapi sekali untuk kita gunakan selamanya. Kita klik download saja. Likeshot ini free lagi ya. Ini ya, kalau terdownload biasanya di sebelah pojok bawah ini. Kita klik, dia langsung opening. Kalau sudah klik tadi download ya Windows ya. Kalau Mac ini untuk laptop bermerek Apple ya. Installnya pun gampang ya, tinggal di next saja. Yes kan, pilih bahasa Indonesia. Oke. Setujui, lanjut. Selesai gitu ya. Nah, untuk melakukan print screen atau mengambil gambar gitu ya dari sebuah soal yang agak susah untuk diketik gitu, atau mungkin tidak mau masuk ke dalam sebuah formulir Google kita gitu ya, kita bisa mengaturnya dengan sekali lagi dengan screenshot ini. Selesai ya. Nah, cara kerjanya ini contoh ya, soal mana soalnya. Aduh, nggak ada Al-Qur'annya ya. Nah, yang ribet-ribet saya cari ya. Kalau kita pakai matematika lah ya. Sebenarnya sama dengan Quran hadis pun begitu gitu ya. Dengan yang ada jawaban Al-Qur'an di bawahnya di A, B, C-nya Quran gitu kan. Jadi sederhananya kita instalkan Likeshot atau pakai sniping tool dengan di Windows ya. Kemudian kalau pakai Likeshot atau screenshot, kita cukup klik di keyboard kita ada PRTSC gitu ya, print screen gitu. Tinggal klik. Nah, maka dia terblok layarnya. Tinggal kita pilih soalnya. Nih, bagian yang mana nih saya mau pilih ya. Sampai D misal. Bentuk sederhana dari ini saya simpan. Simpan ke library, misalkan kita pilih picture. Screenshot 1 namanya ya, save. Sudah, tinggal kita masukkan ke dalam soal di sini ya. Dengan cara klik gambar ini. Cari di picture tadi. Oke. Nah, soalnya sudah ada. Kok sama ABC-nya? Kan ABC-nya tidak bisa ditulis, susah ditulisnya. Jadi kita tampilkan saja keseluruhannya. Ini tips sekali lagi ya. Ini sebenarnya nanti pembahasannya pada tips and trick ketika bermain Google Form ya. Tapi tidak apa-apa lah di sini di awal-awal ya. Tinggal di jawabannya kita tulis saja di sini A, di sini B, di sini C, di sini D. Selesai deh. Soalnya jadi pilihan ganda. Sudah. Oke, itu triks ya, itu tips ya. Untuk yang susah-susah gitu. Screenshot saja seluruh soalnya beserta jawabannya. Nanti di opsinya tinggal tulis A, B, C, D. Nanti kan habisnya sesuai yang ini. Ya. Oke, kita lanjut ke membuatnya menjadi sebuah quiz.
ketika kita ingin membuatnya menjadi sebuah kuis, kita tinggal lakukan pengaturan. Pengaturannya itu di setelan ya, yang ada gambar gerigi roda ini ya. Nah, pilih kuis, hidupkan. Ini boleh dihapus, bahkan seluruhnya dihapus boleh ya. Tapi kalau kita mau tampilkan poin-poin nilai nanti dari setiap soal dan juga nilai siswa, silahkan ya. Presentasi, ingin menampilkan progresnya, sudah berapa siswa yang menjawab, siswa bisa melihatnya setelah dia selesai menjawab, oh ada 20 teman saya ini sudah menjawab gitu. Tapi ya saya tidak perlu tampilkan ini, saya kira semuanya. Pesan konfirmasi apa, jika siswa sudah menjawab, apa yang muncul ya, boleh kita tulis di sini. Terima kasih ya sudah mengikuti ujian. Nanda tercinta sudah mengikuti ujian bahasa. Tetap jaga kesehatan ya, supaya lebih manusiawi rasanya kan. Ketika mereka selesai menjawab, kita berikan mereka pujian atau mungkin nasihat. Kemudian di umum, kita apakah mau mengumpulkan email siswa? Ini kalau kita mau kumpulkan si siswa ini apa nama emailnya gitu ya. Tapi saya kira tidak penting, nanti dikira kita mau bajak email siswa ya. Batasi ke satu tanggapan, setiap siswa hanya boleh menanggapi satu kali saja jika mereka menggunakan email yang sama gitu ya. Tapi kalau emailnya berbeda, siswanya banyak, ya bisa saja dia lebih dari sekali ya. Untuk mengatur berapa siswa yang boleh menjawab nanti pada pembahasan berikutnya ya. Ini sederhana saja dulu, kita batasi saja ya, supaya sekali satu email satu kali menjawab ya. Apakah mereka bisa melihat diagram hasil jawabannya gitu ya, atau enggak? Boleh-boleh saja ya. Tapi minimal ini dihidupkan, quizzes ini dihidupkan. Ini mau dipilih yang mana-mana boleh ya. Presentasi juga boleh mana saja, mau dicentang silahkan gitu ya. Di sini kita tulis pesan konfirmasi lah ya. Kalau enggak pesan konfirmasi, minimal link apa yang bisa mereka kerjakan berikutnya. Atau dan yang terakhir adalah bagian umum, kita batasi. Minimal itulah. Minimal hidupkan kuis dan batasi. Simpan. Maka ini sudah menjadi kuis. Yang namanya kuis itu pasti ada nilainya. Ya. Jadi kita kasih nilai dari setiap pertanyaan gitu ya. Apakah ini mau dikasih nilai? Kita buatkan kunci jawabannya. Tapi kalau tidak mau dikasih nilai, kita tidak usah kasih kunci jawaban gitu ya. Karena ini hanya identitas siswa, maka kita tidak perlu memberikan nilai. Yang perlu kita berikan nilai adalah yang ada soalnya, yang ada pertanyaannya. Misalkan yang ini kita carikan kunci, kita berikan nilai berapa poinnya dengan cara mengklik kunci jawaban. Cerita pendek adalah akronim dari cerpen gitu ya, sorry. Misalkan karena kita buat 6 soal, di sini nilainya 10 ya, karena soal gampang gitu ya. Jawabannya adalah cerita pendek. Ya. Kalau mau jawabannya 2 sebenarnya bisa ya. Tapi kita 1, karena cuma 1 yang betul memang. Nanti kita bisa buat soal, nanti pilihannya boleh 2 gitu ya. Tergantung kita ya, butuhnya seperti apa. Oke, selesai. Kemudian ini sudah ada 10 poin ya. Soal yang kedua, karena ini soal gampang juga, maka kita kasih juga poin, aktifkan dulu kunci jawabannya, pilih kuncinya, kasih nilainya. 10 juga misalnya. Ada 20 tuh. Ya. Nih, lihat total poin dia ada di sini. Kalau mau total poin 100 boleh ya. Mau lebih dari 100 pun sebenarnya boleh. Kan nanti tinggal kita bagi atau kita kurangi supaya jadi 100 ke dalam nilai rapot. Yang mods ini kita klik dulu sekali, kita pilih kunci jawaban, kita tentukan nilainya duluan boleh ya sebelum pilih kuncinya. Karena soal mods kita kasih nilai 20 misalnya atau 15 ya.
karena dia soal mods ya, lebih tinggi nilainya. Cerita yang berakhir dengan pertemuan tokoh, happy ending. Ya. Selesai. Ini poinnya 15. Yang ini kita kasih juga dengan cara mengklik kunci jawaban. Kasih poinnya berapa? 15 juga misalnya. Ini set ending. Ya. Selesai. Sudah ada 50 poin. Ya. Nah, soal hot, kalau dia susah misalkan, ini kita kasih poin, kita buat kunci jawabannya dulu, kita kasih poin 25. Nah, selesai. Ini juga begitu ya. Kita buat kunci jawabannya, kasih poinnya. Kemudian ini saya tidak tahu jawabannya ya, kita karang saja misal lah ya. Misalkan ini kunci jawabannya ya. Selesai. Total poin 100. Jadi cukup ya. Kalau sudah memiliki poin seperti ini, selesai. Bagaimana cara membagikannya ke siswa? Tinggal klik kirim atau klik review ini, tinggal bagikan ini. Klik link yang di atas ini, blok seluruhnya ya, Ctrl A, Ctrl A, klik kanan, copy. Silahkan dibagikan ke grup WA gitu ya, dibagikan ke grup apa gitu ya, dikirim ke siapa gitu ya. Atau dengan cara klik kirim. Ya. Klik kirim, di sini ada link. Nah, linknya ini kita coba lihat. Ini N ada. Ini N, Ctrl C. Kita coba salin. Kita copy paste di sini. Nah, view form sama sebenarnya dengan yang tadi ya. Nah, tapi poinnya kalau ingin dibagikan ke siswa, klik kirim. Klik bagian yang seperti rantai ini ya. Kemudian salin URL. Kalau mau diperpendek otomatis oleh Google, klik yang ini. Ini sudah jadi pendek. Kemudian klik salin. Tinggal dibagi link ini, dipaste kemana? Ke grup WA mungkin, kemana? Ya. Saya kira itu ya cara pembuatan Google Form. Oh sorry, satu lagi sebelum kita akhiri, mengubah judulnya ini. Ya. Ini ulangan bahasa Indonesia. Saya mau kasih judul di sini. Ulangan bahasa Indonesia juga. Misalnya. Tinggal klik di sini aja. Sebenarnya di Google Drive kita sudah ada sebuah formulir tanpa judul. Kenapa dia bilang di sini formulir tanpa judul? Karena memang di sini belum dikasih judul. Saya membuat judul bagaimana caranya? Klik aja di sini. Nah, kalau kita klik pertama kali, dia akan mengambil kata atau kalimat atau frase yang pertama yang ditulis di dalam formulir ini. Ulangan bahasa Indonesia. Tapi kita tentu bisa mengubahnya. Misalkan UH 1 bindo 7. Itu contoh ya. Jadi saya kira cukup. Dan ini pasti akan berubah UH1 bindo 7. Ya. Nah, karena ini teks narasi, ini bisa dipindah nanti ke teks narasi gitu ya. Oke, pindah deh dia. Ada di sini deh. Nah, ini seperti yang saya sampaikan kemarin pada tutorial sebelumnya untuk merapikan dokumen kita. Kalau di sini memang berantakan, kenapa? Karena ini akses cepat. Ini artinya dokumen-dokumen yang pernah kita buka ya. Oke, saya kira cukup tentang formulir ya, Google Form. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa share, like, dan komen. Share supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar, ya, tidak hanya teman-teman yang menonton pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang dirasa kurang atau ingin diketahui lebih, atau ingin memberikan kami saran, silahkan tulis di kolom komentar. Ya. Kami akan sangat bersyukur mendapatkan saran dan masukan dari para penonton channel kami. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.